Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini kita akan membahas dua contoh soal ya berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Nah ini termasuk kategori soal yang mudah ya, tetapi walaupun mudah, soal-soal semacam ini sering sekali muncul di ujian. Oke ya, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ada dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti pada gambar. Berarti nanti di sini ada M1, ini ada M2, M1 sama dengan M2, kita misalkan sama dengan M, begitu ya. Benda 1 bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon ke kanan, sementara benda 2 bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kiri. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan, arahnya ke kanan dengan laju 5 meter per sekon, maka besar kecepatan benda 1 setelah tumbukan adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah V1 aksen. Yang diketahui V2 aksen ya, V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon, arahnya adalah ke kanan. Nah adik-adik, untuk menghitung V1 aksen kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Momentum sebelum bertumbukan sama dengan momentum setelah bertumbukan. Momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan ya. Massa itu besaran skalar, kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, seperti kita ketahui kalau skalar kali vektor, maka nanti menghasilkan besaran vektor. Dengan kata lain, momentum di sini adalah besaran vektor, ya. Jadi kalau besaran vektor itu selain punya besar, punya nilai, dia juga punya arah. Nah, sebenarnya ditunjukkan oleh arah dari kecepatan, ya. Jadi kalau kecepatan itu arahnya ke kanan, maka kita sepakati tandanya adalah plus. Kalau kecepatan itu arahnya adalah ke kiri, kita sepakati tandanya adalah minus. Oke ya, langsung aja kita akan kerjakan. Jadi momentum sebelum pertumbukan itu adalah M1V1 ditambah M2V2. Kemudian momentum setelah pertumbukan itu adalah M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ya, M1 dan M2-nya sama dengan M. Berarti M kali 8 ditambah M kali min 10. Ya, karena 10 meter per sekon arahnya ke kiri. Maka ada tanda negatif di sini. Jelas ya? Sama dengan M kali V1 aksen, ini yang ditanyakan. Ditambah M kali V2 aksen. V2 aksennya plus 5 meter per sekon. Berarti ini M kali 5, ya, arahnya ke kanan. Selanjutnya M-nya di sini bisa kita coret, ya, karena besarnya sama. Maka kita dapatkan 8 dikurangi 10 sama dengan min 2, sama dengan V1 aksen ditambah 5. Ya, kalau 5-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya ini min 7 sama dengan V1 aksen. Ya, atau V1 aksen sama dengan min 7 meter per sekon. Nah, adik-adik, yang ditanyakan di soal itu adalah besar kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Nah, ini jawabannya adalah 7 meter per sekon. Ya, bukan min 7 meter per sekon. Jadi tanda negatif ini sebenarnya hanya mau menunjukkan kalau arah benda 1 setelah pertumbukan, dia bergerak ke kiri, dia terpental ke kiri. Ya, jadi ini arahnya adalah ke kiri. Nah, jadi kalau ditanyakan berapakah besar kecepatan benda 1 setelah pertumbukan, itu adalah 7 meter per sekon, ya, tanpa mencantumkan tanda. Ya, jadi negatif itu hanya mau menunjukkan kalau benda 1 setelah pertumbukan, dia bergerak ke kiri. Nah, besar kecepatannya 7 meter per sekon. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, supaya semakin paham, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Dua buah bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. Kedua bola kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini ada istilah tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, ada satu hal yang perlu adik-adik ingat ya. Jadi tidak lenting sama sekali, itu cirinya adalah kecepatan kedua benda setelah pertumbukan itu sama besar. Ya, jadi setelah pertumbukan, kedua benda ini, kedua bola ini akan nempel jadi satu, kemudian bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama besar. Ya, jadi di sini VA aksen sama dengan VB aksen, kita misalkan sama dengan V aksen. Nah, ini adalah satu hal yang penting sekali ketika adik-adik mengerjakan soal-soal berkaitan dengan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah kecepatan bola A dan B setelah tumbukan.
Berarti di sini tugas kita adalah menghitung V aksen, ya. Di sini ada bola A 1 kilogram, bola B 1 kilogram. Bola A mula-mula bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Demikian juga dengan bola B ya. Bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Berarti kembali kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum pertumbukan berarti MA kali VA ditambah MB kali VB. Sama dengan momentum setelah pertumbukan ya, berarti MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Ya, MA dan MB sama dengan 1 kg. Berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Nah, ini kebetulan sama-sama ke kanan ya. Maka tandanya dua-duanya sama-sama positif. Jelas ya? Sama dengan MA berarti 1 kali VA aksen. Berarti VA aksen di sini sama dengan VB aksen sama dengan V aksen ya. Berarti 1 kali V aksen ditambah MB-nya 1 kali V aksen. Ya, 1 kali 2, 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. V aksen ditambah V aksen sama dengan 2 V aksen. Maka kita dapatkan V aksen sama dengan 3 per 2 meter per sekon atau 1,5 meter per sekon ya. Jadi jika ditanyakan berapakah kecepatan bola A dan B setelah tumbukan, maka jawabannya adalah 1,5 meter per sekon. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dengan menyaksikan video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.